Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Muter-Muter. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat SPT badan yang nihil. SPT badan yang nihil maksudnya adalah kita punya perusahaan, tapi kita belum punya karyawan dan belum operasional, tapi kita masih tetap harus membuat SPT pajak tahunan maupun SPT masa. Jadi untuk badan yang masih nihil itu perlu buat dua laporan. Yang pertama itu SPT masa bulan Desember dan SPT tahunan. Untuk SPT masa bulan Desember itu paling lambat kita harus buat sebelum tanggal 20 bulan Januari tahun depannya. Kemudian kalau yang untuk SPT tahunan itu harus dibuat itu sebelum tanggal 31 Januari. Nah, untuk membuat SPT itu kita punya beberapa installer ya. Yang pertama itu installer untuk SPT masa, itu ada di folder yang ini. Nah, folder yang atas. Kemudian yang untuk SPT tahunan itu ada di folder yang bawah. Waktu itu saya dapat installernya itu dari kantor pajak, dan ketika saya ke sana itu dikasih installer ini. Nah, pertama nanti akan kita bahas cara membuat SPT masa bulan Desember. Langkah yang pertama yaitu kita buka foldernya. Nah, kemudian kita install aplikasi yang ini, ESPT masa ini, ESPT masa PPh pasal 21. Langsung aja kita install ya, kita double klik. Tunggu prosesnya. Nah, ini ada konfirmasi, kita klik yes. Nah, setelah itu kita klik install. Nah, ini ada proses beberapa saat, kita tunggu aja. Nah, ini foldernya itu ada di program files x86. Jadi langsung aja kita klik install. Nah, ini database-nya sudah ada. Apakah kita ingin mereplace? Kita klik aja yes to all gitu ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah install, dan ini kita install ulang lagi, yes to all aja. Nah, komplit. Jadi install aplikasi untuk SPT masa PPh sudah selesai. Kita klik close. Setelah kita install ESPT masa, kita lanjut dengan update database engine. Jadi kita pilih folder yang ini, update database engine. Kita buka, kemudian kita install salah satu dari database ini. Nah, untuk laptop saya itu yang cocok adalah yang database engine yang atas ini ya, jadi disesuaikan dengan laptopnya. Ini kita klik, double klik, akses yes. Nah, install. Ini kita akan reinstall ya, karena sudah ada sebelumnya. Kita klik lanjut, next. Kemudian reinstall, kita klik install. Tunggu proses sampai selesai. Nah, database sudah dibuat, sudah diinstal, kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita ke yang Crystal Report ini. Jadi setelah database kita buka Crystal Report. Nah, ini kita install juga salah satu dari file ini. Nah, untuk laptop saya itu yang cocok adalah yang 32 bit. Ini kita double klik yang 32 bit, nanti disesuaikan dengan laptop masing-masing ya. Kita double klik. Nah, setelah itu kita reinstall. Yes. Tunggu proses sampai selesai.
Tunggu beberapa saat. Ini masih sekitar 35 menit, 35 detik. Kita tunggu. Nah, udah selesai. Kita klik tombol finish. Nah, sekarang aplikasi SPT Masa sudah siap kita gunakan. Nanti akan saya lanjutkan dengan bagaimana cara membuat SPT Masa di Desember. Oke. Selanjutnya, sebelum kita buat SPT Masanya, kita buat database terlebih dahulu yang akan kita isi. Caranya, kita ke folder ini ya, folder C, kemudian program files, DJP, SPT Masa, kemudian DB, dan pilih salah satu dari file database ini. Ini saya pilih yang ini aja. Ini nanti disesuaikan dengan laptop masing-masing mana yang sesuai. Nah, ini saya pilih DB yang ini, kemudian saya paste, saya copy paste, continue. Nah, kemudian saya rename. Nah, karena saya akan buat SPT Masa di 2021, ini saya kasih nama filenya 2021 gitu ya. Nah, sekarang database-nya sudah kita buat. Nanti akan kita buka file atau aplikasi SPT Masanya. Sekarang kita akan buat SPT Masa. Kali ini saya akan buat SPT Masa untuk bulan Desember tahun 2021. Caranya, buka dulu aplikasi SPT Masanya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari SPT Masa. Di sini ada pilihan database. Yang pertama, kita pilih aja database yang barusan kita buat ya, yang ada underscore 2021-nya ini. Lalu kita klik pilih DB. Nah, kita login administrator, password 123, login. Kemudian kita isi NPWP. Nah, ini dummy aja. Nah, NPWP berhasil disimpan. Nah, ini kita isi dulu data-datanya. Namanya misalkan PT-nya kan Maju Bersama Makmur. Ini dummy aja ya. Ini bukan yang benarnya. Ini misalkan Jalan Jatiwaringin nomor 50, Pondok Gede, Bekasi. Ini juga dummy aja. Nah, nomor teleponnya ini 02184936560. Ini juga dummy aja. Emailnya misalkan user apa ya, majumakmur@gmail.com. ini juga dummy aja. Kemudian NPWP penanda tangan kita buat di sini, misalkan ini 458 itu, ini juga dummy. Namanya tadi misalkan Bagas Waras gitu ya, biar tasnya waras. Nah, ini aja. Kemudian kita klik simpan. NPWP penanda tidak valid. Oke, kita ini tadi 448468. Oke, kita cek dulu ya. Ini kita coba edit NPWP dummy-nya. Ini NPWP dummy untuk memotong pancoknya. Nah, nanti kita klik simpan. Nah, profil berhasil disimpan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembuatan SPT-nya. Profil SPT kita sudah kita buat. Kemudian kita akan lanjut dengan membuat SPT Masa bulan Desember tahun 2021. Caranya, kalau kita buat aplikasinya dari awal, itu kita pilih
database yang terbaru tadi yang udah kita buat, kemudian pilih DB. Nah, setelah itu login administrator. Nah, login berhasil. Kemudian kita ke pilih SPT ini. Nah, karena kita belum buat SPT, maka kita buat SPT yang baru dulu. Nah, ini kita pilih aja karena kita mau yang Desember kemarin. Nah, itu Desember 2021. Nah, setelah itu kita klik buat SPT. Nah, SPT berhasil dibuat. Kemudian kita ke pilih SPT. Kemudian kita buka SPT. Nah, ini kita buka SPT yang Desember 20 ini. Nah, Desember 2021, sorry. Setelah itu kita klik buka SPT. Nah, SPT berhasil dibuka. Nah, setelah itu kita ke isi SPT. Nah, karena kita masih nihil dan belum ada karyawan, itu kita pilih yang SPT induk ini. SPT induk. Nah, ini form-formnya. Di sini ada beberapa tab, ada 5 tab ya. Itu masing-masing tab harus kita klik. Ini udah kita klik, ini kita klik, ini kita klik, ini kita klik, dan ini kita klik. Nah, khusus yang ini itu kita ada tambahan tempatnya. Kita misalkan tambah tempatnya itu Bekasi karena alamatnya itu alamat Bekasi, baik alamat kantor maupun alamat untuk KPP-nya ya. Nah, itu kita tambah Bekasi, lalu kita klik simpan. Nah, SPT itu berhasil disimpan. Nah, kemudian kita bisa tutup ya, bisa tutup. Nah, kemudian kita buat file CSV-nya. Kita klik sini file menu CSV, kemudian kita klik pelaporan SPT. Nah, ini ada sudah tertampil ya file yang 2021 Desember ini. Kemudian kita klik tombol buat file CSV. Nah, ini kita misalkan lebih amannya kita taruh aja di folder My Document, jangan di program file, karena kadang-kadang gagal kalau kita simpan di program file. Jadi lebih aman disimpan di My Document ini, di folder Documents. Nah, jangan lupa kita copy dulu nama filenya ini, karena nanti ini akan kita pakai untuk membuat file PDF-nya. Terus ini tadi udah kita copy dulu ya, copy. Nah, setelah itu kita save. Nah, ini file CSV sudah kita buat. Lalu kita lanjut dengan pembuatan file PDF-nya. Caranya kita ke isi SPT. Nah, kemudian klik SPT induk ini. Nah, kemudian kita ke yang tab yang ini, tab yang E ini, tab yang E. Nah, kemudian kita klik cetak. Nah, itu bisa saja. Nah, ini udah tertampil sekarang PDF-nya. Terus kalau kita mau buat filenya, klik ini tombol print. Klik tombol print. Kemudian ini klik print to file. Ini all udah benar. Nah, setelah itu kita klik print. Nah, ini kita simpan filenya ini ke yang dokumen, folder documents. Kemudian kita tinggal paste atau Ctrl V yang file yang tadi kita dapat dari file CSV. Nah, ini kan namanya sama antara CSV dengan PDF. Nah, ini kalau kita klik, kita save, nanti PDF-nya akan tergenerate dengan nama filenya sama dengan nama file CSV. Nah, kita tunggu. Nah, selesai. Jadi kita sekarang sudah selesai membuat file CSV dan PDF untuk SPT masa Desember 2021. Nah, nanti file-file tersebut itu akan kita upload ke websitenya DCP Online. Kita submit aja nanti. Nah, setelah itu kita nanti akan diberikan atau diberikan bukti pengiriman SPT itu melalui email.
File CSV dan file PDF untuk SPT Maksa sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat laporan ke DJP online ya. Nah, pertama buka dulu websitenya, kemudian login seperti biasa. Nah, setelah itu pilih yang menu lapor ini. Menu lapor kita klik, kemudian ada pilihan yang e-filing. Nah, kita nanti akan pilih yang e-filing, jangan yang e-form ya. Jadi kita klik yang e-filing ini, kita klik, tunggu sesaat. Nah, kemudian kita klik buat SPT. Nah, di sini ada yang mandatory yaitu file SPT berupa CSV. Nah, jadi nanti melalui menu-menu ini akan kita submit file CSV dan SPT-nya, PDF-nya ya. Nah, setelah itu ikuti aja prosesnya sampai selesai. Itu cara membuat laporan SPT yang massal. Kita lanjut dengan membuat SPT tahunan. Nah, caranya pertama, install semua aplikasi yang dalam folder SPT tahunan badan. Kita double klik. Nah, di sini ada file 1, 2, dan 3. Ini kita install semuanya. Ini kita mulai dengan double klik file yang 1. Tunggu beberapa saat, sedang diproses. Nah, kemudian klik next. Nah, kemudian klik next, dan klik next, dan klik next lagi, install. Nah, sudah selesai. Kemudian dilanjut dengan yang file nomor 2. Kita double klik, kemudian kita klik next, dan kita klik next, kemudian klik next, next, install. Nah, sudah selesai. Kemudian dilanjut dengan install yang file nomor 3. Kita double klik, kemudian kita klik update, yes, dan kita klik finish. Nah, untuk instalasi aplikasi SPT tahunan sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat database untuk SPT tahunan. Nah, kita akan ke folder installer, kemudian SPT tahunan badan, kemudian klik yang SPT badan, double klik. Nah, di sini ada database kosong, kita double klik. Nah, sini ada DB rupiah. Kemudian kita copy file ini, kita copy, kemudian kita kopikan ke program file x86, kemudian DJP, kemudian ke ESPT 2010. Nah, 2010, kemudian ke database. Nah, ini kemudian kita copy di sini, kemudian kita klik continue. Nah, ini kita rename ya, kita rename rupiah, kemudian 2021 kita buat yang 2 gitu ya, karena sebelumnya sudah ada. Kita buat rupiah 2021_2. Itu ada di folder program file x86, DJP, kemudian ESPT 2010, kemudian database. Nah, ngopi sudah selesai. Nanti akan kita lanjut untuk mengkonfigurnya.
Setelah kita melakukan copy database, kemudian kita akan mengkonfigur menggunakan ODBC data source 32 bit seperti ini. Nah, di sini kita akan klik yang sistem DSN. Nah, kemudian kita akan klik tombol add. Nah, kita pilih yang Microsoft Access ini. Kemudian kita klik finish. Nah, kemudian kita klik select yang database yang kita select. Nah, terus kita menuju ke directory atau folder program file x86, kemudian ke DCP, kemudian ke yang 2010 ini, kemudian ke database. Nah, di sini kita pilih yang ada underscore 2-nya. Nah, ini yang ada underscore 2-nya yang tadi terakhir kita copy. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita kasih nama. Ini kita kasih namanya aja db 2021_2 gitu ya. Nah, ini juga deskripsinya kita samakan aja. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang db2021_2 sudah masuk. Kemudian kita OK. Nah, kemudian kita akan membuat SPT-nya. Sekarang kita akan buat SPT tahunan badan. Caranya pertama, buka aplikasi SPT tahunan badan rupiah. Nah, ini setelah kita buka, tampilan pertama itu adalah pilihan database. Kita pilih database yang baru saja kita buat, yaitu yang nomor 7 ini, db2021_2. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita masukkan NPWP kita secara valid ya. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian kita isi ini secara lengkap. Selanjutnya kita akan buat SPT tahunan badan. Caranya yaitu buka aplikasi yang ISPT PPH yang 2009 yang ada di folder ini, di folder C, kemudian program files x86, kemudian DCP, kemudian ESPT 1771. Nah, ini adalah aplikasinya. Ingat, jangan buka yang SPT yang 2010 ya, karena kalau yang 2010 itu hanya bisa untuk membuat SPT sampai tahun 2020. Untuk yang tahun 2021 ke atas itu harus pakai yang ini, yang SPT PPH 1771 V10 ini. Nah, itu kita buka. Nah, ini tampilan pertamanya, pemilihan database. Nah, database kita pilih database yang baru saja tadi kita buat, yaitu yang nomor 7, yang db2021_2. Itu yang kita pilih, yang barusan kita buat. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita memasukkan NPWP. Nah, ini tentunya NPWP yang dummy ya, bukan yang sebenarnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita isi data-data ini coba kita isi. Misalkan nama wajib pajaknya PT Maju Bersama Makmur gitu ya, misal aja ini ya. Kemudian KLU nya itu misalkan 63122. Ini KLU itu adalah kode untuk perusahaan. Kemudian jenis BV nya kita pilih yang non BUT ya. Nah, ini kemudian tahun itu, nah ini udah muncul nih, Januari 2021 sampai Desember 2021. Kalau kita pakai yang
versi aplikasi 2010 itu di sini hanya sampai 2010 2020 aja, nggak bisa sampai 2021. Kemudian untuk jenis laporan keuangannya kita pilih yang non kualifikasi. Nah, ini isiannya. Kemudian di halaman 2 harus juga diisi. Nah, misalkan NPWP-nya kita isi, misalkan aja ini ya, kita isi. Ini juga dummy aja. NPWP-nya tidak valid ya. Oke, kita cek lagi. Misalkan kita, nah misalkan ini kita, nah ini apakah data tulisan simpan? Yes. Oh, namanya belum lengkap, kita lengkapi. Misalkan namanya Bagas Waras misalkan ya, nama penanda tangan. Nah, kita klik simpan, kita klik yes, data berhasil disimpan. Nah, kemudian kita login pakai administrator, kurang passwordnya 123, klik OK. Sekarang kita akan buat SPT tahunan badan pakai aplikasi yang 2009, bukan yang 2010 ya. Karena kalau 2010 nggak bisa dipakai untuk tahun 2021 ke atas. Nah, kalau untuk buat yang 2021 ke atas itu harus pakai yang aplikasi 2009. Nah, caranya klik program ini yang kiri atas, klik, kemudian klik buat SPT baru. Ini buat SPT baru. Nah, ini muncul yang tahun 2021. Nah, kalau pakai yang 2010, aplikasi 2010 dia cuma sampai 2020. Nah, kemudian kita klik buat. Nah, sekarang udah terbuat. Selanjutnya klik yang SPT PPH ini. Kita klik. Nah, kemudian kita klik yang transkrip kutipan elemen ini untuk laporan keuangan. Kita klik. Nah, ini ada isian-isiannya. Ini kita isi satu persatu. Nah, ini kita isi. Selanjutnya kita isi bagian dari neraca aktiva dulu. Ini yang satu ini. Kita isi misalkan aja, ini contoh aja. Bagian kas dan setara kas itu misalnya 10 juta gitu ya. Ini misalkan aja contoh. Nah, pertama yang bisa adalah kas dan setara kas. Kemudian selanjutnya yang diisi itu adalah tanah dan bangunan. Misalkan tanah dan bangunan ini misalkan kita isi 60 juta gitu ya, contoh aja 60 juta. Terus kemudian yang kita isi adalah bagian yang akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kita isi aja misalkan 10 juta gitu. Kita isi 10 juta. Nah, kemudian kita isi harta tak terwujud. Nah, ini misalkan kita isi aja 280 juta gitu misalkan. Nah, totalnya adalah 340 juta. Terus kita isi selanjutnya dengan bagian neraca kewajiban. Nah, neraca kewajiban misalkan kita isi di bagian modal saham ini, kita isi 340 juta. 340 juta. Ini harus sama dengan yang di bagian neraca aktiva ini. Di bagian neraca aktiva 340 juta, di neraca kewajiban juga 340 juta. Terus kemudian kita klik di laba rugi. Nah, laba rugi 0 karena masih nihil ya. Terus kita klik hubungan istimewa juga 0. Enggak usah kita isi. Setelah itu kita klik simpan.
Yes, database sudah tersimpan. Langkah selanjutnya kita klik bagian SPT PPH ini. Nah, kalau tadi kita klik yang transkrik kutipan, sekarang kita klik yang lampiran. Nah, ini kita isi dari lampiran 1 ya. Kita klik lampiran 1. Nah, dari lampiran 1 ini caranya tinggal klik aja masing-masing tab ini. Nah, masing-masing tab ini kita klik. Nah, setelah masing-masing tab kita klik simpan. Ingat ya, semua tab harus diklik dulu. Nah, kemudian setelah itu kita tutup, kemudian kita klik SPT lagi, lampiran, kita lanjut lampiran 2. Sama dengan yang tadi, di lampiran 2 ini juga semua ini biarkan aja, semua isian biarkan aja. Nah, setelah itu tinggal klik simpan. Klik simpan. Nah, sudah simpan. Kemudian kita lanjut lampiran 3. Ini lampiran 3. Sama dengan yang tadi, ini cukup kita klik simpan aja. Nah, ini kita karena nggak ada simpan, kita langsung tutup aja ya. Kita langsung tutup. Nah, kemudian kita lanjut dengan lampiran 4. Lampiran 4 ini ada 2 tab, ini sama, kita klik tab 1, kemudian kita klik tab 2. Nah, setelah itu kita klik yang simpan. Nah, ini kita klik simpan. Yes. Nah, kita lanjut SPT PPH dan lampiran tadi 4 sudah, sekarang 5. Nah, ini untuk yang 5 ini harus kita isi ya, harus kita isi pemegang saham dan pemilik modalnya. Sekarang kita akan isi lampiran 5. Caranya klik menu SPT PPH, kemudian arahkan ke lampiran, kemudian pilih di lampiran 5. Nah, di lampiran 5 ini kita akan mengisi daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus. Kita mulai dari yang bagian pemegang saham. Caranya klik tombol baru ini. Klik tombol baru. Nah, kemudian kita isi jumlah modal di start penuh. Ini jumlah modal store penuh dalam satu perusahaan ya, totalnya ya. Kita isi aja misalkan 500 juta gitu ya. Kalau kita isi 500 juta. Nah, kemudian kita isi NPWP pemegang sahamnya, kita isi aja secara dummy gitu ya. Nah, namanya misalkan Bagas Waras gitu. Ini nama dummy juga. Terus alamatnya misalkan Jalan Merbabu nomor 19, Pondok Gede, Bekasi misal. Nah, kemudian jumlah modal pemegang sahamnya kita isi aja misal 300 juta. Nah, 300 juta, kita klik simpan. Nah, sudah berhasil. Ini pemegang saham pertama. Kemudian kita lanjut pemegang saham kedua. Kita isi NPWP-nya. Ini kita dummy aja juga. Nah, misalkan namanya itu Bambang WH misalkan. Nah, alamatnya Jalan Merpati nomor 16, Cibubur, Jakarta Timur misalkan. Nah, terus jumlah modalnya misalkan kita isi 100 juta misalkan. 100 juta, klik simpan. Nah, kita lanjut untuk pemegang saham yang ketiga. Ini yang terakhir, ini kita isi aja secara dummy juga. Namanya misalkan Agus gitu ya. Agus, alamatnya Jalan Lawu nomor 17,
misalkan di Pondok Bambu Jakarta Timur. Ini misalkan alamatnya ini ya. Kemudian jumlah modalnya 100 juta juga. Nah, 100 juta, kita klik simpan. Nah sekarang berarti sudah lengkap nih ya, 500 juta terdiri dari 300 juta, 100 juta, dan 100 juta. Selanjutnya kita isi bagian susunan pengurus. Ini bagian susunan pengurusnya, kita klik baru, misalkan NPWP nya misalkan ini mungkin tidak sama dengan yang isian atas tadi, tapi nggak apa-apa, ini sekedar contoh aja. Ini nama pengurusnya misalkan Bambang WH, misalkan Bambang WH ini alamatnya Jalan Merpati Putih nomor 20 Bogor misalkan. Nah, pengurus nggak harus memegang saham ya, jadi misalkan ini ada direktur utamanya. Nah, kemudian kita klik simpan, data berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut pengurus yang kedua. Nah, ini kita isi NPWP nya juga, ini juga dummy aja. Nama pengurusnya misalkan tadi Bagas Waras, misalkan Bagas Waras, ini juga pengurus, misalkan alamatnya tadi di Jalan Merbabu nomor 19 Pondok Gede Bekasi. Jabatannya dia direktur, misalkan kita klik simpan. Nah, kita buat satu lagi pengurusnya, ini juga NPWP nya juga dummy aja. Nah, namanya misalkan Agus, alamatnya di Jalan Lawu nomor 17 Pondok Bambu Jakarta Timur. Nah, jabatannya dia komisaris misalkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini udah selesai kita pengisian pemegang saham dan pengurus ini. Nah, jadi kita tinggal lanjut ke yang lampiran 6, klik SPT PPH, kemudian lampiran 6. Kita klik lampiran 6. Nah, ini kita kosongkan aja, karena kita kosongkan aja karena nggak perlu kita isi yang ini. Kemudian kita klik aja tutup. Nah, sekarang pengisian SPT sudah selesai. Nah, nanti kita lanjut dengan pembuatan file CSV. Selanjutnya kita akan membuat file CSV dan file PDF. Caranya kita buka aplikasi yang SPT PPH 2010. Kalau tadi kita membuat SPT-nya itu pakai yang 2009, nah maka yang aplikasi 2009 itu kita tutup dulu. Kemudian kita buka aplikasi yang 2010 yang lokasinya itu ada di folder C, kemudian program file x86, DJP, dan ESPT 1771 2010. Nah, ini file aplikasinya. Kita buka, double klik file ini. Nah, ini tampilan pertama dari aplikasi SPT yang 2010, itu pemilihan database. Untuk itu kita pilih database yang tadi kita buat, yaitu yang ada underscore 2-nya ini, yang terakhir kali kita buat. Terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita login pakai administrator, passwordnya 123 ya. Klik OK, berhasil. Kemudian kita pilih menu yang ini, program, kemudian kita buka SPT yang ada, karena SPT tadi sudah kita buat ya, jadi kita buka aja SPT yang ada. Nah, ini tampil yang 2021, kita klik buka. Nah, kita mau edit kan, jadi kita pilih yang atas ini.
kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita lanjut ke yang SPT tool. Karena kita akan buat file CSV, kita pilih yang lapor data SPT ke KPP ini. Kita klik. Nah, ini datanya masih kelihatan kosong. Nah, kita klik aja yang tampilkan data ini. Nah, kita klik tampilkan data. Dan ini tahun yang 2021. Kita klik. Nah, setelah klik, kita nanti akan buat filenya. Nah, lokasi filenya itu ada di sini, yang C, program file S86, DJP, kemudian di SPT yang 2010. Nah, ini kita klik aja create file gitu. Create file. Nah, data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Nah, kemudian kita bisa keluar dari sini dan menuju ke folder yang penyimpanan CSV. Kemudian kita copy nama filenya dari file CSV tersebut, karena nama filenya itu nanti akan kita pakai untuk membuat file PDF. Ini kita keluar aja dulu. Sekarang kita akan buat file CSV pakai aplikasi yang SPT 2010. Caranya klik SPT Tools, kemudian lapor data SPT ke KPP. Nah, ini di sini masih kosong, biar kelihatan isinya kita klik tambahkan data ini. Kita klik. Nah, kemudian kita select. Nah, kita nyimpannya jangan di program file ini ya, karena kadang-kadang ini diprotek jadi nggak berhasil. Lebih amannya kita taruh di dokumen aja. Jadi kita klik yang C ini. Nah, kemudian ke users misalkan. Nah, kita arahkan, kita cari yang documents gitu ya. Nah, kita bagian dokumen sini. Nah, ini biasanya lebih aman. Kalau yang program files tadi kadang-kadang kan dia kadang diprotek jadi nggak berhasil nyimpen di situ. Nah, biar aman kita simpan di dokumen saja. Nah, kemudian kita klik create file. Nah, data sudah disimpan di CSV format. Nah, udah selesai, kita keluar. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat file PDF. Caranya nanti kita copy dulu nama file yang CSV yang tadi kita buat. Kemudian di bagian belakang dari file itu kita tambah dengan nama LK. Sekarang kita mau copy dulu ke nama filenya. Selanjutnya kita akan buat file PDF. Caranya klik SPT PPH. Nah, kemudian klik transkrip kutipan ini. Nah, di sini udah tertampil laporan keuangannya. Jadi kemudian kita tinggal klik cetak. Klik cetak. Nah, cetak, kemudian kita klik yang print ini. Kita klik print. Kemudian kita klik print to file. Nah, kemudian kita klik print. Nah, lokasi penyimpanannya ada di dokumen ini. Terus kita isi nama filenya sama dengan nama file yang CSV, kemudian tambah LK. Ingat, nama file yang CSV itu belakangnya harus 111, jangan yang 110. Karena kalau 110 nanti itu nggak diterima atau nggak bisa diproses di DJP online. Jadi ciri CSV filenya itu udah benar, itu belakangnya harus 111. Itu dihasilkan oleh ESPT 2010. Kalau kita buat file CSV pakai ESPT yang 2009, itu akhirannya adalah 110. Itu nanti akan ditolak di DJP online. Jadi ini udah benar 111, kita tambahi LK untuk yang file PDF. Kita klik save. Nah, nanti file CSV dan LK-nya akan kita masukkan ke DJP online. Sekarang kita akan melaporkan SPT tahunan
melalui website DJPT Online, DJP Online. Nah, intinya kita akan mengupload file CSV dan file PDF yang sudah kita buat tadi itu ke websitenya DJP Online. Caranya pertama login ke website DJP Online, kemudian klik lapor. Nih, klik menu lapor. Nah, kemudian ada dua pilihan, ada e-form dan e-filing. Kita pilih yang e-filing ini. Kita klik e-filing. Nah, kemudian kita klik buat SPT. Nah, kita klik buat SPT. Di sini ada menu untuk file SPT. Jadi nanti kita tinggal klik aja, kita ikuti prosesnya. Kita klik file, kemudian kita isi yang CSV, ini harus CSV, kemudian klik terus, nanti diupload yang file PDF-nya juga. Nah, intinya untuk proses yang pelaporan ini tinggal upload file CSV dan PDF. Nah, ingat kalau file CSV-nya itu yang belakangnya itu 110 itu nggak akan bisa, tapi kalau yang 111 itu akan bisa. Nah, sekali lagi untuk menghasilkan CSV file yang belakangnya itu 111 itu harus pakai aplikasi yang PSPT 2010. Kalau yang pakai yang 2009 nggak bisa. Oke. Nah, setelah proses selesai, nanti kamu akan dikirimin email bukti bahwa laporannya SPT tahunannya sudah berhasil. Sekali lagi ya, untuk membuat file CSV yang benar itu harus pakai SPT 2010, sedangkan untuk membuat SPT-nya harus pakai SPT 2009. Nah, itu kira-kira sharing dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat, dan juga ini sebenarnya saya pakai untuk kedepannya kalau akan kita buat untuk laporan SPT-nya, biar nggak lupa gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian. Cheers.